Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu di dalam Studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dahulu. Nasihat ini digolongkan ke dalam nasihat Musa kepada umat ketika mereka masih berada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau negeri yang dijanjikan. Nasihat Musa ini didasarkan atas realitas sejarah yang dilihat dan dialaminya, yaitu ketaatan dan ketidaktaatan terhadap perintah yang diberikan selalu ada konsekuensinya. Nasihat ini difokuskan pada mendengar dan hidup sesuai dengan undang-undang atau ketetapan dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Mispatim biasanya menunjuk kepada undang-undang atau ketetapan yang dikeluarkan oleh penguasa atau hakim, sedangkan hukim biasanya mengacu pada hukum yang telah ditetapkan atau diartikan sebagai peraturan. Hukum biasanya menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh umat secara mutlak tanpa mempertanyakan alasannya karena merupakan ekspresi kedaulatan ilahi. Umat Israel diminta untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang diajarkan Musa kepada umat Israel. Hanya ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang membuat umat Israel bisa memasuki negeri yang diberikan Tuhan. Jadi ketaatan dihubungkan dengan berkat tanah perjanjian. Penggunaan kata Shema menunjukkan bahwa Israel tidak hanya diminta untuk mendengarkan, melainkan juga terkandung di dalamnya panggilan untuk taat. Ketaatan di sini diletakkan pada ketaatan kepada Yahweh dengan cara melakukan undang-undang atau ketetapan dan peraturan yang diberikan kepada mereka. Ayat 2 adalah sebuah bentuk formulasi kanonik yang tua usianya. Larangan untuk tidak menambahkan maupun tidak mengurangi perintah yang diberikan kepada umat bertujuan menghindarkan umat memalsukan undang-undang dan peraturan yang ada. Perintah ini dapat dibaca juga dalam Ulangan 12 ayat 32. Pernyataan ini tidak harus diartikan bahwa ulangan adalah akhir dari kebenaran wahyu ilahi, karena ada pandangan-pandangan bahwa ajaran Tauratlah, maksudnya kelima kitab yang sering disebut dengan kitab Musa, yang merupakan ajaran yang asli dari orang Yahudi, sedangkan yang lain tidak asli karena menambahkan apa yang tidak ada di Taurat. Kisah mengenai Baal Peor dapat dibaca dalam Bilangan 25 ayat 1-9. Ada 24.000 orang yang mati karena mengikuti Baal Peor. Pernyataan matamu sendiri telah melihat menunjukkan bahwa orang-orang yang dinasihati Musa ini adalah juga saksi mata dari peristiwa di Sitim yang berhubungan dengan Baal Peor. Teks ini memperlihatkan pola narasi Deuteronomis, yaitu orang yang melakukan pelanggaran akan dihukum, sedangkan orang yang setia kepada Tuhan akan diselamatkan. Narasi Baal Peor dipakai untuk menegaskan bahwa apa yang disampaikan Musa di ayat 1 adalah benar. Hanya orang yang setia, yang berpegang pada undang-undang dan peraturanlah yang akan masuk ke negeri yang dijanjikan. Namun narasi ini secara implisit juga ingin menyatakan bahwa hanya Yahweh, Allah Israel, satu-satunya yang harus disembah. Umat tidak diizinkan untuk menyembah dewa atau Baal atau Allah lain. Karena itu, dari umat dituntut ketaatan dan kesetiaan sepenuhnya kepada Yahweh, Allah Israel. Ayat 5 menjadi cara Musa menunjukkan bahwa dia sendiri tidak menambahkan atau mengurangi ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada Israel. Ketetapan atau undang-undang dan peraturan ini bukan hanya dilakukan dengan tujuan agar umat bisa memasuki tanah perjanjian, melainkan juga untuk tetap dilakukan ketika mereka sudah memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan Allah Israel.
Jadi ketetapan dan peraturan ini tidak berfungsi untuk sebuah kurun waktu tertentu atau untuk mencapai niat tertentu saja, melainkan untuk dilakukan di sepanjang hidup umat Israel. Ketetapan dan peraturan ini adalah pijakan dalam membangun komunitas sosial keagamaan di negeri yang mereka masuki. Dalam ayat 6, melakukan ketetapan dan peraturan dihubungkan dengan memiliki pengertian atau pengetahuan dan kebijaksanaan dalam pandangan bangsa-bangsa. Konsep ini berbeda dengan pemikiran banyak orang masa kini bahwa ketaatan melakukan ketetapan atau undang-undang dan peraturan hanya membuat kita menjadi orang-orang yang legalistik. Ayat ini lebih memperlihatkan bagaimana bangsa lain memandang cara hidup dan relasi umat dengan Tuhan yang disembahnya. Kata bijaksana dan berakal budi pada bagian pertama dan bagian kedua dari ayat 6 ini sebenarnya diterjemahkan dari kata-kata yang berbeda. Kebijaksanaan dan akal budi pada bagian pertama diterjemahkan dari bahasa Ibrani hakematkem, dari hokma dan binatkem. Kebijaksanaan dan akal budi pada bagian pertama diterjemahkan dari bahasa Ibrani hakematkem, dari hokma, dan finatkem dari binah. Keduanya sama-sama kata benda. Hokmah secara umum berarti bijaksana atau cakap, sementara binatkem secara umum menunjuk kepada orang yang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang jelas dan karena itu bisa membuat pertimbangan. Jadi kedua kata ini saling berhubungan. Sementara bijaksana dan berakal budi pada bagian kedua diterjemahkan dari bahasa Ibrani hakam yang adalah kata sifat dan nafon dari bin yang adalah kata kerja. Hakam menunjuk kepada orang yang cakap atau terampil, tetapi bisa juga berarti orang yang bijak. Sementara nafon menunjuk kepada orang yang bertindak atas dasar pengertian, pemahaman atau pertimbangan dan karena itu memiliki makna bijaksana. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ketika umat melakukan segala ketetapan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan konsekuensinya, maka mereka akan melihatnya sebagai bentuk tindakan orang yang berhikmat dan berakal budi. Penggambaran Israel sebagai bangsa yang besar harus dipahami bukan dalam makna kuantitas, tetapi dalam makna kualitas. Karena kata hagadol bisa berarti besar secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Mengingat Israel secara kuantitas bukan bangsa yang besar, maka saya memilih mengartikan hagadol sebagai besar dalam arti kualitas hidup. Ayat 7 dan 8 merupakan penegasan Musa tentang mengapa Israel disebut sebagai bangsa besar. Pemaknaan ini dihubungkan dengan relasi Tuhan Allah Israel dengan umatnya dan juga dengan ketetapan dan peraturannya yang adil. Kata demikian dekat diterjemahkan LAI dari bahasa Ibrani keroim dan karof yang memang menunjuk kepada hubungan yang dekat, bahkan mengandung makna hubungan kekerabatan. Jadi menurut Musa, Yahweh begitu dekat dengan umat Israel, karena itu umat bisa berseru memanggil Yahweh untuk alasan apapun. Kata kareenu dari kara memang bisa berarti berseru memanggil dalam berbagai situasi, tetapi umumnya dihubungkan dengan memanggil Tuhan melalui doa. Pemaknaan Israel sebagai bangsa yang besar selanjutnya dihubungkan dengan ketetapan dan peraturan yang adil yang diberikan Yahweh kepada umatnya dan satu-satunya kepada umat Israel. Mungkin saja Musa membandingkan ketetapan dan pengaturan Israel ini dengan ketetapan dan peraturan yang dimiliki bangsa lain, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ketetapan dan peraturan ini begitu adil. Bangsa Mesopotamia juga menganggap hukum Hammurabi mereka sebagai hukum yang adil. Jadi mungkin juga Musa ingin mengalihkan perhatian umat dari melihat hukum bangsa lain dengan mengatakan bahwa ketetapan dan peraturan bangsa Israel sendiri adalah adil. Kata adil ini diterjemahkan dari tzadikim, dari tzedek, yang berarti adil atau benar. Menurut saya, ini adalah cara Musa membangun rasa bangga dalam diri umat Israel terhadap ketetapan dan peraturan yang telah diberikan Yahweh kepada mereka. Jika mereka bangga dengan ketetapan dan peraturan ini,
maka mereka akan setia melakukannya. Setelah berusaha membangkitkan rasa bangga umat kepada relasi mereka dengan Tuhan dan juga dengan ketetapan dan peraturan yang mereka miliki, Musa mengingatkan umat untuk tetap berhati-hati. Mereka diingatkan agar jangan melupakan apa yang sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ayat 10 menegaskan bahwa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri adalah peristiwa Allah berbicara dengan mereka di Horeb. Bukan hanya mengingatkan agar semua yang mereka lihat itu tetap diingat seumur hidup mereka, tetapi juga harus diceritakan kepada anak, cucu, dan cicit mereka. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengalaman menjadi bagian penting dalam iman dan relasi umat dengan Yahweh. Iman Israel tidak dibangun atas pengetahuan atau penjelasan tentang siapa itu Yahweh Allah Israel, melainkan dibangun atas pengalaman hidup umat bersama dengan Yahweh. Pengalaman ini harus selalu menjadi pengalaman bersama atau pengalaman komunitas dari generasi ke generasi. Karena itu, pengalaman ini harus selalu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Tujuannya adalah agar umat menunjukkan penghormatannya kepada Yahweh Allah mereka seumur hidup mereka. Kata yir'ah yang diterjemahkan elai dengan takut memang berarti takut, tetapi lebih mengekspresikan sikap kagum, takjub, atau hormat. Nasihat Musa ini juga memosisikan keluarga sebagai tempat membangun iman setiap generasi kepada Yahweh. Orang tua pertama-tama adalah guru kepada anak, cucu, dan cicitnya. Pengenalan dan ketaatan kepada ketetapan dan peraturan harus dimulai dari dalam keluarga. Untuk itu orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ini. Yang orang tua harus ajarkan adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka di Horeb. Ajaran itu tentang mendengarkan segala perkataan Tuhan sehingga umat hidup dalam takut kepada Tuhan selama mereka hidup di muka bumi. Kata hodatam dari yada yang diterjemahkan elai dengan beritahukanlah memang berhubungan dengan berbagai pengetahuan, tapi juga memiliki kaitan dengan memberi instruksi, memahami, dan disiplin. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan dari memberitahu di sini adalah terbangun pemahaman dan terbentuk sikap disiplin dalam diri orang yang diberitahu. Melanjutkan ayat 10, ayat 11, 12, dan 13 adalah pengisahan kembali peristiwa yang terjadi di Horeb atau Sinai. Kisah ini bisa kita baca dalam Keluaran 19 ayat 1-25. Narasi ayat 12 tentang pertemuan Israel dengan Tuhan di Horeb tanpa melihat rupa atau hanya dalam bentuk mendengar suara dan hanya suara, bahasa Ibraninya sulatikol, menekankan dengan kuat konsep Shema Israel. Jadi Israel membangun iman dan ketaatan kepada Tuhan melalui mendengarkan dan taat kepada ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan, bukan karena melihat dan mengenal wajah Yahweh. Musa juga menghubungkan perjanjian Tuhan dengan 10 perintah Tuhan yang tertulis pada 2 loh batu. Pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa mengikat diri dalam perjanjian dengan Tuhan diwujudkan dalam melakukan 10 perintah tersebut. Di sini, ketetapan dan peraturan yang disampaikan sejak ayat 1 dipusatkan pada ke-10 perintah. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita hari ini? Musa mengingatkan Israel bahwa ketaatan pada ketetapan dan peraturan tidak hanya bertujuan untuk bisa memasuki tanah perjanjian, melainkan sebagai perilaku hidup ketika sudah hidup di tanah perjanjian. Pesan ini mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tatanan yang ada, bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan atau untuk meraih atau untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi hiduplah menurut tatanan yang ada karena itu menjadi bagian dari perilaku hidup kita dan karena kita bangga dengan tatanan yang kita miliki. Yang kedua, mendengar adalah hal yang mudah, tetapi tidak demikian dengan mendengarkan.
Musa sangat menekankan prinsip mendengarkan dan hidup beriman dalam ketaatan kepada Tuhan. Mendengarkan membutuhkan bukan hanya telinga, tetapi juga hati dan pikiran. Ketidaktaatan sering terjadi karena orang hanya mendengar, bukan mendengarkan. Untuk itu, marilah belajar untuk mendengarkan, karena di dalam mendengarkan, kita membangun ketaatan. Untuk itu anak-anak harus diajarkan dan dilatih untuk mendengarkan, bukan hanya mendengar. Yang ketiga, supaya anak belajar mendengarkan, bukan hanya mendengar, maka rumah harus menjadi tempat belajar bersama antara orang tua dan anak. Orang tua harus meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan anak-anak, agar anak-anak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup orang tua ataupun dari orang lain. Karena itu, belajarlah mulai dari rumah dan belajarlah dari orang tua. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati kita.